Awal pertama saya bertemu dengan suamiku itu karena saya dikenalkan komunikasinya awal-awalnya jarang banget gitu sama suami. Malah awalnya kita bukan tukeran nomor WhatsApp, tapi tukeran sukanya lagi tipe orang-orang Jerman itu tipe-tipe yang to the point. Ini antara plus dan juga minus, sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, gak enak-enak gitu, gak usah husana gitu ya. Makanan Jerman yang paling aku suka banyak. Halo, culture shock ya pasti ya. Pertama, Abang Nyonya Jakarta, Abang Nyonya Mak Babeh yang ada di mana-mana. Mungkin kalian yang kepingin tinggal di negara orang, ikutin terus ya, gue mau curhat nih ya. Gue pengen curhat sama lo pade, gimana rasanya tuh tinggal di negara orang, oke? Ya, jadi kalian yang punya mimpi, pengen tinggal atau kawin atau sekolah di negara orang, supaya kalian tuh bisa tahu gimana enaknya atau kagak enaknya ya tinggal di negara orang. Ikutin terus. Halo, Aji, Asu, Aceh, Ade, aku nhóm fan Chelsea. Kim Tao ngày ấy con nhìn tao thang này chuyên to tệp quệ đi hết to nhóm fan. Nhìn mấy tí ba, chị cả hết nhìn cái thì phòng dù ho dù mò. Jadi nyi kon live video tangai curhat ha. Hai guys, apa kabar teman-teman? Sampai nih, semoga baik-baik saja. Jadi dalam videoku kali ini mau kasih sedikit curhat-curhat guys tentang bagaimana saya sebagai seorang Indonesia sangat totoraya lah menjalin hubungan dengan seseorang yang berasal dari luar bukan Indonesia. Sini mau cerita tentang di mana saya ketemu partnerku, makanan kesukaannya kami berdua atau makanan yang kami tidak suka berdua di Eropa, shock culture. Satu lagi yang penting bagaimana menjalin hubungan dengan seorang bule. So stay tune. Khua idanihan saya mengani sambol dilan unyine dija mengani ruti telu sukanya di dija bersih dukanya di dija mangedok warung pak paling yu kentang siram jema keju kena gawola saya khua telu pak 5 siapa agak ngajong cuma bule na tanggung jawab jangan niku sayang jangan niku titik dan dilihat ganteng oke? Kali ini orang mau curhat kasihan curhat ya mau curhat orang kehidupan di sini jadi maksudnya memang mungkin orang banyak lihat kalau jadi istri bule itu senang, jadi suka atau apa dan begitu. Mar kita nanti mau bilang yang sebenarnya, kasihan orang ini bagaimana. Jadi kalau ngoni suka, ngoni Mbak Uni ini sampai akhir, kong bukan cuma kita pe video juga mar kita pe teman-teman lain ngoni balik akan. Semoga dorang taruh teks bahasa Indonesia supaya ngoni-ngoni lah mengerti. Iya toh? Oke, selamat menonton. Selamat Mbak Uni. Oh, halo Nyak Babe yang ada di segala penjuru, ketemu lagi dengan keluarga gue, yaitu keluarga Betri bunga. Kali ini gue disuruh berkolaborasi, bukan disuruh berkolaborasi, gue berkolaborasi dengan berbagai YouTubers untuk menjawab 5 pertanyaan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe guys, di loncengnya di klik dan like, komentar positif, dan share jika bermanfaat. Gue disuruh untuk menjawab 5 pertanyaan. Oke, langsung aja guys ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana awal ketemu suami lo atau pacar lo? Misalnya online kah? Atau ketemu di mana gitu? Gue ketemu sama suami gue itu di Kebaktian gitu ya. Jadi dia 1 bulan di Indonesia berlibur untuk ke acara pernikahan anak adik sahabatnya. Terus di 1 minggu sebelum dia pulang dia pulang ketemu sama gue di Kebaktian. Terus dia suka dia sama gue gitu. Memang suami gue orangnya nggak pernah main-main gitu ya. So sorry guys kalau ada bersih-bersih di sebelah kanan gue. Pertanyaan kedua, ceritakan kultur shock kalian setelah bersama. Misalnya kultur shock atau cara makan dan lain-lain. Yes, of course. Jadi kultur shocknya itu adalah kalau gue suka pakai tangan guys gitu ya. Indonesia kan kita nggak jijayan gitu kan gitu. Kalau orang sini kita makan pakai tangan udah ngerasa kayak kita lagi cebok pantat gitu kan. Sorry guys gitu. Jadi kalau lagi makan tuh kayak kita tuh nggak ngormatin banget sih. Terus mereka pakai garpu lah, pakai sendok lah, pakai semuanya tuh tau lah. Gue nggak pernah yang namanya pakai sendok sama garpu, nggak tahu yang mana kiri sama kanan garpu atau sendok gitu ya. Ya gue pakai tangan, nggak suka dia gitu ya. Itu kultur shock menurut gue gitu ya. Terus pertanyaan ketiga, apa suka dukanya tinggal di Jerman? Karena gue tuh memang tinggal di Jakarta dulu, jadi gue tahu yang namanya kota yang begitu bising. Sampai di Jerman tuh gue dapet tempat tinggal tuh memang kebetulan suami gue tuh tinggalnya di kota kecil gitu kan. Gue jatuh cinta, tapi akhirnya setelah gue menikah, gue baru ngerasain bahwa kota kecil itu sangat sulit untuk transportasi gitu. Jadi ya tersiksa gue kalau gue mau pergi kemana-kemana ya susah kalau gue belum punya SIM kendaraan mobil gitu atau motor gitu kan.
Udah gitu sekalian nunggu angkot di sini tuh bisa setengah jam 1 jam gitu. Jadi ya kedinginan ya kedinginan, kehujanan ya kehujanan di jalan raya, ya kan? Gitu. Terus apalagi ya? Dukanya itu kalau misalnya gue mau ke Indonesia, kayak waktu beberapa tahun yang lalu gue mau ke Indonesia jauh dari airport. Kalau di Jakarta kan dulu cuma tinggal naik satu bus doang ke airport gitu. Jadi cepat. Memang kalau kita tinggal di kota besar itu lebih banyak positifnya untuk atau lebih mudah gitu daripada kalau kita tinggal di kota-kota kecil kayak gini gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya guys? Tunggu. Makanan yang keempat, makanan Jerman yang paling disuka dan tidak suka. Wow, gue itu pecinta makanan Jerman. Gue pecinta makanan Jerman. Mungkin bisa dibilang makanan Eropa tuh gue suka banget, suka gitu. Kenapa? Karena memang gue dulu di Indonesia itu nggak bisa makan makanan Eropa karena bahan materialnya tuh mahal di Indonesia, ya kan? Dan memang kita hidupnya sederhana gitu kan. Nyokap gue kan bekerja sendiri gitu kan, ngurus keluarga gitu kan. Jadi ya kita makan seadanya dan ingredient bahan-bahan yang ada di sini tuh lebih murah dibanding di Indonesia yang dimana gue nggak mampu beli gitu. Jadi ya gue suka sama semua makanan Jerman. Birnya apalagi, minumannya gue suka bir gitu, wine gue suka. Jadi gue enjoy sih. Gue nggak pernah memilih-milih makanan. Gue hidup di mana ya gue makan lah itu gitu. Kalau misalnya tinggal cuma makanan cacing ya gue makannya juga cacing, kagak masalah. Nggak mau di otak gue tuh ngerasa hidup gue susah gitu. Kalau misalnya memang makan nasi pun gue makan nasi gitu, nikmatin apa yang ada ya, bersyukur aja gitu kan gitu. Karena makanan Jerman enak-enak semua kok, jadi nggak ada pendapat gue harus milih jengkol, gue harus ini, harus kangkung atau apa ya. Kalau dapat kangkung gue bersyukur, kayak dapat harta karun ya kan gitu. Kemudian gimana cara masak di rumah? Masak aja gitu. Ya kalian kan tahu semua kan, lo tahu semua gue suka masak gitu kan, ya masak aja gitu masing-masing atau masak untuk dimakan bersama. Jadi gue kalau masak itu selalu untuk bersama. Cuma kalau kayak ikan yang bau-bau gitu, suami gue tuh nggak suka gitu. Sambal dia juga nggak terlalu suka. Jadi gue biasanya kalau masak itu, kalau di YouTube itu suami gue tuh makan yang menurut gue, yang gue selalu bikin makanan dua sih gitu. Jadi ya apa yang gue suka ya dia juga suka gitu. Jadi kalau di YouTube itu versi gue sekali yang gue makan itu, setelah di YouTube itu selesai gue bikin untuk makanan suami gue yang berbeda gitu. Dan ya gue nggak bisa maksain suami gue suka sama makanan yang gue bikin juga kan di YouTube, karena memang beda rasa gitu. Sambal kan nggak mungkin dia suka gitu, karena memang dia nggak terlalu suka sambal juga gitu, perutnya dia nggak cocok. Oke. Yang kelima, apa saran kalian yang untuk yang mau nikah sama Foreigner alias bule gitu, sama orang bule? Saran gue nih. Kalau kalian mau kawin sama orang bule, itu pertama itu adalah kalian harus prepare dulu diri lo ya, bahwa lo harus siap untuk tinggal jauh dari keluarga lo ya. Kalau gue memang dulu tuh memang kepingin banget kawin sama orang Jepang gitu. Jadi memang prepare-nya gue orangnya unapengih. Jadi gue orangnya suami gue ngeliatin gue guys. Dia kalau udah denger gue ngomong Jepang pasti dia kayak ngeliatin gue gitu guys. Apa lo ngomong? Ya oke. Gitu. Jadi ya gue memang dari kecil juga bokap gue diktator dan gue diajarin untuk bisa segalanya gitu. Jadi memang prinsip hidup gue bahwa gue harus belajar kayak nyokap gue, mandiri, harus bisa segalanya, dan kita jangan mengeluh gitu dengan kehidupan kita. Otomatis waktu gue menikah sama suami gue banyak belajar kultur doang aja sih sama makanan gitu. Nah untuk kalian yang mau bener-bener mimpi mendapatkan orang-orang luar, entah itu orang Jepang, Cina, Korea yang lagi sarangyo ya kan, yang K-pop sekarang lagi wanita-wanita Indonesia suka banget itu ya. Kalau gue sih cuma karena oke lah gitu, nggak masalah, cuma suka aja ngeliatnya. Tapi kalau untuk gue sih mau itu orang Korea, Jepang, Cina, Afrika bahwa di kehidupan nyata sebenarnya nanti
kita pasti suatu saat akan merindukan keluarga. Itu yang paling utama tuh, merindukan keluarga di fase yang mungkin di tahun ke 5, 6, 7, 8, dimana lo akan berpikir bahwa wow, apalagi momen kayak sekarang kita di rumah aja gitu kan, di rumah aja. Lebaran kalian nggak bisa pulang, atau mungkin kalau ada yang merayakan Natal nggak bisa pulang kayak gue, kehidupan gue pas-pasan, gue nggak bisa pulang juga cepet-cepet. Itu kan pikiran gue tuh gila ya, kalau gue kalian jauh begini repotnya gitu. Tapi gue nggak mungkin bisa nangis karena memang resiko gue kan yang milih gitu kan. Mau gue paksain nggak mungkin. Jadi kita juga, kalau gue sih, kita harus tahu apa yang kita sudah ambil keputusan. Jangan mencoba berpikir kembali ke belakang, coba kalau gue, nggak mungkin, karena itu sudah kepilihan kita. Dan kita tahu kalau kita, suami kita membahagiakan kita, ya sudah gitu. Jadi intinya adalah mandiri. Kalian harus rajin gitu ya, mandiri, rajin, dan kalian harus mau hidup di mana kalian berada gitu ya gitu. Jadi jangan pernah menjadi anak manja, jangan menjadi orang yang manja gitu, karena rajin pun juga nggak mungkin bisa kuat tinggal di negara orang kalau kalian tidak punya pemikiran yang stronger gitu, special woman gitu ya, terutama kalau itu perempuan guys gitu. Jadi ya lo harus terima apa adanya lah hidup lo gitu kan. Oke, kayaknya 5-5-nya udah gue jawab semua ya. Dan jadi itu pengalaman gue ya. Ini kolaborasi gue dengan YouTubers yang lain. Jadi fun, menyenangkan gitu ya, dengan bahasa Betawi yang seadanya gue ngerti gitu kan. So oke, nyak babe. So oke, jadi jangan lupa subscribe guys, lo lupa deh ya, dan jangan lupa diklik loncengnya guys, subscribe, like, komentar positif, always positive comment, and share if this is really good or nice video, jika bermanfaat gitu. Ini kadang-kadang suka gue ngaco kalau ngomong bahasa, campur-campur aduk gitu kan. Oke, udah kayak gado-gado guys. Oke, jangan lupa bersyukur guys. Oke, dan love you all. Dadah.